Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Nama saya Agizio. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok saya, yaitu tentang kalimat dan jenis kalimatnya di bahasa Indonesia. Untuk permulaan, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, menurut kelompok saya dan hasil diskusi dari kami yang akan saya paparkan adalah jenis kalimat atau kalimat sendiri merupakan sebuah satuan terkecil dalam bahasa Indonesia yang mengungkapkan isi pikiran kita sendiri, mau secara lisan ataupun secara tulisan. Perlu diketahui juga, kalimat itu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Oke, kita tadi sudah membahas tentang pengertian dari kalimat. Lalu, jika semisalnya ada namanya pengertian kalimat, maka ada yang namanya unsur. Dari unsur yang saya ketahui ada 5. Yang pertama subjek, objek, predikat, keterangan, dan perlengkap. Jika semisalnya ada unsur, pasti ada rumusnya untuk membuat kalimat-kalimat ini berdasarkan unsur yang telah saya sebutkan. Unsurnya ada apa aja? Yang pertama, ada rumus dari unsur ini adalah yang pertama subjek ditambah dengan predikat. Lalu yang kedua ada subjek ditambah dengan predikat ditambah dengan objek. Yang terakhir adalah subjek ditambah dengan predikat, objek, baru yang terakhir ditambah dengan perlengkap. Lalu ada juga yang namanya jenis kalimat dalam bahasa Indonesia ini. Jenis kalimatnya apa aja? Yang pertama ada yang namanya jenis kalimat tunggal. Jenis kalimat tunggal merupakan jenis kalimat yang hanya memiliki satu klausa, yang dimana adalah kalimat yang tidak sempurna atau hanya terdiri dari subjek dan predikat. Subjek dan predikat, maka contohnya seperti ibu memasak. Oke. Lalu yang kedua, ada yang namanya majemuk setara. Majemuk setara adalah penambahan dari kalimat tunggal. Dia memiliki 2 klausa dan di dalam kalimat tersebut ditambahi kata misalnya atau tetapi. Yang terakhir adalah majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat adalah jenis kalimat yang memiliki induk dan anak dari kalimat tersebut. Oke semuanya, tadi kita sudah membahas pengertian tentang unsur, lalu bagaimana jenis kalimatnya. Sekarang kita akan membahas tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Apa itu kalimat efektif dalam struktur kalimat bahasa Indonesia? Kalimat efektif adalah kalimat dalam suatu kalimat tersebut yang tidak bertele-tele dan pastinya jelas, ya, jelas secara struktur dan unsur yang sudah ada. Lalu yang tidak efektif seperti apa? Efektif itu kebalikan dari efektif, yang bertele-tele, yang berlebihan, dan tidak jelas maknanya dalam kalimat yang ingin diberikan oleh penulis ataupun pembicara. Oke, setelah itu kita ada yang namanya kesalahan dalam berkalimat nih. Berkalimat, mau secara lisan ataupun tulisan. Oke, dalam kesalahan tersebut seringkali kita jumpai yaitu ketidakjelasan unsurnya. Apa maksudnya itu? Ketidakjelasan unsurnya itu adalah artian dari unsur yang digunakan itu tidak tertata rapi dalam penggunaan unsur yang ada. Jadi yang harusnya subjek di depan, tiba-tiba predikat yang di depan. Itu yang membuat suatu kesalahan yang menjadi tidak jelas makna dari struktur kalimat yang ada. Lalu yang kedua adalah pleonasme atau menambahkan kata-kata yang berlebihan. Dalam struktur kalimat yang sudah ditentukan harusnya menempatkan kata-kata yang sesuai, bukan menambahkan kata-kata yang berlebihan sehingga kalimat yang ingin diberitahu kepada orang lain itu menjadi tidak jelas dan membuat orang lain tidak mengerti. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata yang tidak tepat, seperti 2 contoh atau 2 kesalahan yang di atas. Nah, penggunaan ini juga harus diperhatikan. Penggunaan kata tepat itu yang seperti apa? Penggunaan kata yang baku, penggunaan kata yang benar dan jelas maknanya.
Oke semuanya, dari keseluruhan materi yang telah saya jelaskan, tibalah di kesimpulannya. Kesimpulan seperti apa? Kesimpulannya adalah dalam membuat kalimat, kita harus mengerti polanya, jenisnya, hingga unsurnya. Agar apa? Agar mudah dipahami oleh orang-orang atas kalimat kita, mau itu secara lisan ataupun tulisan, agar orang lain mengerti makna dari kalimat yang kita buat. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya Agizio mohon pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa semuanya.